Hari ini kita masih belajar sama ya, 2025 semua sepakat the year of preparation. Jadi, yang namanya mempersiapkan itu kita tidak bisa memprediksi apa yang ada di depan kita. Tetapi tugas saudara dan saya adalah tetap mempersiapkan yang terbaik yang bisa kita lakukan dari hidup kita. Tentunya didasari dari kebenaran firman itu. Kemudian bulan Agustus kita masih walking in godliness. Tadi juga Tuhan sudah, Pak Arifin sudah sampaikan apa yang menjadi mau Tuhan. Terus kita hari ini, minggu ini, kita belajar living with integrity. Jujur, berbicara integrity bukan hal yang gampang. Ngomong gampang, oke, ngomong gampang. Mempraktekkan bukan sesuatu yang mudah. Karena integritas ini, apalagi integritas ini, hari-hari ini udah menjadi barang yang langka sekali. Dunia mempengaruhi manusia dengan banyak hal. Karena apa? Akhir zaman, firman sudah sampaikan bahwa manusia akan mementingkan diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, manusia akan membual dan banyak hal yang akhir-akhir ini atau dunia ini sedang buat. Tetapi Tuhan masih terus mengingatkan kita dengan begitu setia. Percaya bahwa firman-Ku ya dan amin. Hanya kepadaku engkau bisa berpegang. Dunia boleh berubah dengan segala keinginannya, tetapi hanya satu yang tinggal tetap, yaitu firman Tuhan. Jadi hari ini kita berbicara, kita sharing, kita dengar kebenaran firman tentang integritas. Kalau kita mendengar integritas, apa yang ada di dalam benak kita? Mudah, apa yang dikatakan sama seperti apa yang dilakukan, apa yang dilakukan seperti apa yang dikatakan. Bahasanya sangat sederhana seperti itu, tapi dalam prakteknya, ayo kita semuanya ini terus masih sekolah menjadi pribadi yang berintegritas. Karena keserupaan dengan Kristus merupakan suatu proses, dan itu tujuan daripada kita semua yang ada di tempat ini adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita mau lihat sama-sama apa itu integritas. Kalau kita lihat di sini, integritas itu berasal dari kata Latin, yaitu integer, yang berarti apa? Keseluruhan atau lengkap, ya, utuh, sempurna. Itu adalah integritas. Tersambung, konsisten, gak potong-potong, gak putus-putus, utuh semuanya. Yang berasal dari keseluruhan atau lengkap, di sini dikatakan, yang berarti keseluruhan atau lengkap. Ini menggambarkan kualitas atau kondisi menjadi satu yang tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Sama seperti kita, orang benar, orang yang dibenarkan dengan kebenaran itu juga harus menjadi satu. Kalau kita yang disebut orang benar, orang kudus, bukan kitanya benar atau kitanya kudus ya. Sekali lagi kita udah belajar, kita ini dikuduskan dan dibenarkan. Dikuduskan kita sudah belajar berapa minggu yang lalu bahwa dikuduskan itu sudah otomatis karena kita hidup dalam kekudusan itu. Tetapi untuk menghidupi kekudusan itu dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki dan Tuhan harapkan dan Tuhan inginkan, artinya kita harus mengejar hidup suci. Ya, saya mengulang sedikit beberapa minggu yang pasti sudah disampaikan. Jadi, mengejar hidup suci adalah bagian kita. Mengenai hal kekudusan adalah pemberian anugerah daripada Tuhan. Jadi kita semua adalah orang kudus, benar? Kita sepakat, kita setuju, kita orang kudus. Kita orang benar karena kita dibenarkan oleh kuasa darahnya, kita dibenarkan. Tetapi orang benar dan kebenaran itu sendiri tidak bisa dipisahkan. Ketika itu terpisah, ketika sebagai orang benar kita tidak hidup dalam kebenaran, maka itu menjadi bercacat. Sedangkan Tuhan bilang, kita semua harus semakin hari semakin serupa Kristus. Mempelai itu dipersiapkan tidak bercacat dan tidak bernoda. Bagaimana untuk tidak bercacat? Sebagai orang benar, hidup dalam kebenaran. Berbicara hidup dalam kebenaran mudah? Manusia kita pasti mengatakan tidak mudah. Tapi Tuhan berjanji akan memampukan. Ketika kita mengejar kekudusan, kita manusia yang dikuduskan sekali lagi. Kita dikuduskan oleh Tuhan.
Kita bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa, karena kita masih ada di dalam darah dan daging yang masih terus hukum dosa dan maut akan terus membawa kita keluar daripada yang Tuhan sudah buat atas hidup kita. Karena apa? Karena manusia punya free will. Artinya iblis, makanya kenapa dia harus 24 jam terus berkeliling atas hidup kita. Karena dia mau mencari celah. Ketika ada celah, maka dia masuk. Ketika dia masuk, mulai mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Yaitu pikiran kita, perasaan kita, panca indera kita bisa dipengaruhi oleh dia. Apapun bisa dipengaruhi, yang sifatnya bisa diintervensi oleh iblis. Tapi roh kita tidak bisa. Makanya kenapa daging itu lemah, ya. Di sini iblis mau mengambil bagian dari hidup manusia, yaitu daging kita. Yang paling lemah itulah yang dia serang, karena dia tidak bisa menyerang hal yang terkuat dari diri kita, yaitu roh dan jiwa kita. Dia nggak bisa. Karena itu dia ambil dari yang paling lemah dari diri kita. Tapi baik, kita hanya mengulang sedikit bahwa yuk, kebenaran dan orang benar dan kebenaran tidak bisa terpisah. Amin. Kita harus sepakat. Dan di sini kita harus menjadi satu dan tidak terpisahkan. Orang yang hidup dalam integritas memiliki dasar. Apa dasarnya? Yaitu adalah kode etik dan moral di dalam kebenaran dan berjalan secara konsisten. Membangun sesuatu, pasti kita semua di tempat ini sepakat ya. Membangun sesuatu itu tidak mudah, tidak mudah, tapi masih lebih mudah daripada menjaganya. Betul? Setuju dengan saya? Membangun sesuatu itu tidak mudah, ya. Tetapi masih lebih mudah dibandingkan menjaganya. Karena menjaga itu butuh apa? Konsistensi untuk tetap terus ada di sana. Persoalannya seringkali kita lelah. Persoalan seringkali kita capek, merasa berat. Karena apa? Di dalam perjalanan itu banyak proses yang terjadi. Dan itu sifatnya panjang, tidak tahu kapan selesainya, kan? Gitu. Sama seperti ketika Abraham juga diminta keluar, ya, gitu, diminta keluar, nggak tahu tujuannya kemana. Kalau dia mau komplain, kira-kira bisa nggak? Kemana dong? Tunjukin dong, saya harus kemana? Tetapi itulah Tuhan kita. Seringkali dia tidak memberikan kemana tujuannya. Karena apa? Karena Tuhan mau melatih iman kita. Apakah kita mau tetap menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan? Karena Tuhan mau menguji kita lewat apa? Apakah engkau hidup ini mengandalkan saya atau mengandalkan dirimu sendiri? Karena seringkali kalau kita sudah tahu sesuatu, kita udah langsung berkreativitas. Oh, caranya gini, caranya gitu supaya mencapai ini. Itulah manusia. Tetapi apakah itu salah? Tidak juga. Tuhan menghendaki ketika kita mau membangun sesuatu, Tuhan mau kita duduk menghitung anggaran. Artinya ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tetapi ketika kita harus melakukan sesuatu seolah-olah kita belum tahu tujuannya kemana, yang penting itu Tuhan yang perintahkan, yang penting itu firman yang mengarahkan, bagian kita adalah melangkah. Jadi ketika kita menemui tantangan di depan kita, bersyukurlah, hanya itu saja. Ketika kita menghadapi tantangan, bersyukurlah, hanya itu aja. Karena apa? Disitulah iman kita diuji, disitulah iman kita akan bertumbuh. Hidup dengan integritas itu menekankan pentingnya keselarasan antara apa? Hati, ya, pikiran, dan perbuatan atau tindakan. 3 hal ini harus menjadi satu: hati, pikiran, tindakan. Apakah bisa orang yang kenapa Tuhan mau kita menjadi pelaku firman? Karena ketika kita menjadi pelaku firman, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Tapi ketika kita baru mendengar firman, iman itu bertumbuh. Ketika iman itu bertumbuh, kita harus melatih untuk itu bertumbuh semakin kuat. Iman, kita harus melatih. Latihan bersama dengan Tuhan melalui apa? Persoalan, pergumulan, tantangan, ujian, itu baik buat saudara dan saya. Itu baik buat saudara dan saya. Karena itu akan menguatkan otot-otot iman kita. Ketika ada sesuatu, kita tidak akan mudah terombang-ambingkan. Apalagi di hari-hari ini yang begitu jahat dan bengkok. Tetapi Tuhan mau kita benar-benar memiliki hati,
pikiran, perkataan, tindakan, semuanya selaras. Dengan apa? Dengan kebenaran. Tuhan mau kita, hendaklah pikiranmu selaras dengan pikiran Kristus. Maka saudara dan saya akan menjadi pribadi yang hidup dalam keamanan dan kenyamanan. Kenyamanan cara Tuhan berbeda dengan kenyamanan cara kita berpikir. Mungkin menurut manusia ketika ada tantangan gak nyaman. Tapi kata Tuhan, firman mengatakan, kuk yang aku pasang itu ringan dan beban itu nyaman. Artinya kalau Tuhan bilang beban itu nyaman, artinya sebetulnya masalah persoalan pergumulan itu bisa menjadi nyaman buat kita. Tetapi Tuhan ajar kepada kita untuk apa? Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Kapan orang menjadi penderita? Ketika dia mulai tinggi hati. Pada saat itu dia sebetulnya sedang membuat dirinya sendiri menderita. Kenapa? Karena terlalu banyak yang ada di pikiran dia melebihi yang seharusnya. Orang kalau membawa beban lebih dari yang seharusnya, pasti ya, jangankan orang lah, mobil dikasih beban lebih, pasti lama-lama tidak berapa waktu, pasti ada kerusakan, pasti ada kehancuran, pasti ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Membawa beban lebih. Saudara dan saya di dalam mengikut Tuhan juga begitu. Kalau kita membawa beban lebih, berpikir menginginkan sesuatu lebih dari yang seharusnya menjadi bagian kita, pasti cepat atau lambat kita akan menderita sendiri. Maka dari itu Tuhan ajar kita lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati, bahkan Tuhan bilang, belajarlah cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Oh kalau gitu kita gak usah bekerja dong, kalau gitu kita gak usah berusaha dong sekuat tenaga kita. Bukan begitu maksudnya. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika saudara dan saya mengerjakan sesuatu pun, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Maka kita bisa akan memiliki kehidupan yang lemah lembut dan rendah hati. Tapi kita akan lebih mengerti, oh ini kepercayaan dari Tuhan, saya harus lakukan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Kalau dunia saja bisa melakukan yang baik, kenapa saya tidak melakukan yang lebih baik dari yang dunia bisa lakukan? Saya akan punya Tuhan. Itu maksudnya. Amin. Oke, jadi kita bisa melihat di sini. Hidup dengan integritas itu sekali lagi menekankan pentingnya keselarasan antara perkataan, pikiran, perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam segala hal apapun yang kita lakukan. Dalam berumah tangga, dalam berlingkungan, dalam bergereja, dalam pekerjaan, dalam semua yang dipercayakan hasil kita. Pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, lakukan itu selaras dengan firman. Itu yang Tuhan maksud. Sehingga itu mencerminkan karakter Kristus muncul dalam kehidupan kita di mana kita berada, di tengah keluarga, di tengah lingkungan di mana kita berada, dari segala aspek kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Pikiran kita, hati kita, tindakan kita, perkataan kita selaras. Hanya gini, manusia mungkin nggak tahu. Ketika hati kita sedang pikiran kita dan hati kita sedang berpikir sesuatu yang berbeda dari tindakan kita. Mungkin manusia nggak tahu. Tetapi Tuhan dan kita sendiri tahu. Dalam tanda petik, oh kamu sedang membohongi dirimu sendiri. Itu pun membuat menderita. Cepat atau lambat, mungkin pada saat itu tidak sadar. Tapi cepat atau lambat pasti karena rohnya tinggal dalam kita, dia pasti menyadarkan kita. Karena Roh Kudus itu selalu sifatnya seperti itu. Selalu mau membuat anak-anaknya itu tetap hidup dalam tracknya Tuhan. Ketika kita mulai keluar sedikit, menyimpang sedikit, pasti Tuhan akan bawa balik lagi. Selama kita lemah lembut dan rendah hati. Berapa minggu yang lalu kita belajar mengenai bejana, ingat? Ya, bejana juga sesuatu yang dibuat tidak dengan mudah. Ada proses, ya. Kalau kita bayangkan sedikit saja, ada yang tahu pembuatan bejana seperti apa? Dia kan diambil dari tanah liat. Tanah liat yang begitu banyak, dia pun dipilih kan? Dipilih. Si penjunan ini atau tukang peritnya itu pilih dulu tanah liat itu. Ketika sudah dipilih, dipisahkan toh dari semua, dikuduskan. Saudara dan saya orang kudus yang sudah dikuduskan. Kemudian setelah dipilih apa yang dilakukan? Dia dibentuk kan?
Kalau bejana itu boleh teriak-teriak gitu, kan dia pasti juga akan teriak sakit, tetapi dia harus dibentuk. Untuk membentuk bejana apakah tanah liat doang? Enggak. Butuh apa? Butuh dicampur sama yang namanya air. Saudara dan saya butuh air kehidupan. Saudara dan saya perlu kebenaran. Karena saudara dan saya adalah orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan, yang harus hidup dalam kebenaran itu. Kemudian kita melihat setelah itu dia harus masuk. Dan dia masih letoy. Dia harus masuk ke dalam pembakaran. Itu proses yang menyakitkan. Jadi siapa di tempat ini yang mengalami proses yang menyakitkan, yang sedang mengalami proses yang menyakitkan, tunggu, sabar. Tuhan itu tidak punya rancangan kejahatan dan rancangan kecelakaan atas saudara dan saya. Sabar. Masalah sesakit apapun, bayangkan bahwa saudara sebagai bejana sedang masuk di dalam dapur api, di dalam pembakaran. Tapi semua ada waktunya. Gak mungkin selamanya ditaruh di pembakaran. Ada waktunya. Untuk apa? Kemudian masuk proses selanjutnya, gitu. Kemudian apa? Dia harus diamplas. Dia belum halus, dia harus diamplas. Sakit, dia harus diamplas. Kemudian setelah diamplas apa? Dia mulai halus, mulai licin, mulai bagus. Langkah selanjutnya apa yang dilakukan? Dia harus didesain supaya apa? Dia menjadi bejana yang bernilai. Dia harus dilukis. Kalau kita lihat di museum, kenapa bejana atau penjunan itu yang di museum itu keramik itu harganya mahal sekali. Yang dilihat siapa? Siapa pembuatnya. Sangat bernilai. Saudara dan saya sangat bernilai. Jangan pernah dirubah karena apa yang sedang kita alami. Mungkin hari-hari ini banyak juga saudara-saudaraku yang mengalami masa proses, maaf kata, yang tadinya ada di atas notabene misalnya dalam kelimpahan harta benda misalnya. Tiba-tiba karena banyak hal harus mengalami notabene harus berat, tiba-tiba jatuh kata orang. Tuhan tidak pernah bilang jatuh. Amin. Tuhan tidak pernah bilang jatuh. Tenang anak-anakku, kamu lagi dalam proses. Sabar, ya. Pasti kita dibawa keluar dari sana. Baik, kita lihat ayatnya dulu. Berbicara integritas, kita akan lihat bagaimana kita harus memiliki keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 dikatakan seperti ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Lihat siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi bicara integritas itu, tindakan, hati, semuanya harus selaras. Kita bisa sekali lagi membohongi diri sendiri toh, tetapi kita dan Tuhan tahu. Mungkin orang lain nggak tahu, tapi jangan salah. Roh Kudus itu bekerja. Semua hanya masalah waktu ketepatannya Tuhan. Orang bisa aja akhirnya melihat bahwa kita banyak berdusta. Cepat atau lambat. Karena apa? Karena gini loh, orang benar itu kan seperti lilin, ya kan? Ada nyala apinya di tengah kegelapan. Betul, ketika ada lilin itu gelap menyingkir, ya, gelapnya bukan hilang. Gelap menyingkir, artinya gelap langsung nggak kelihatan. Tapi dia ada nggak? Ada. Tetapi kalah sama kita cahaya lilin kita. Tetapi jangan salah juga. Sama seperti kita diletakkan di tengah dunia ini yang gelap. Maka yang gampang kelihatan, yang gelap atau yang terang? Yang terang. Jadi ingat, dimanapun saudara dan saya melangkah, dimanapun saudara dan saya berada, jangan takut bahwa saudara dan saya akan banyak mungkin mengalami diperhatikan orang, disayang orang dengan maaf, diomongin, kalau salah dikit aja diomongin. Itu hal yang sangat biasa. Tetapi bagi mereka yang ada dalam gelap dan mereka yang ada di dalam dunia, ya, salah dikit aja udah dianggap udah biasa. Gitu. Kenapa? Tapi kalau saudara dan saya salah dikit, tidak hidup dalam kebenaran dikit, langsung seolah-olah menjadi sesuatu yang heboh.
Benar? Karena kita adalah terang. Itu bedanya. Makanya saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang VIP, benar-benar important person, gitu, ya, buat Tuhan dan buat dunia. Betul? Itulah kita, dahsyatnya Tuhan itu membuat kita, ya. Sama seperti Mazmur 8 ayat 5 juga katakan, kita dibuat hampir sama seperti Allah. Itu luar biasa. Jadi kita ini sekarang hidup di zaman yang mana kejujuran, ya, itu seringkali sudah benar-benar menjadi barang yang langka. Karena apa? Ini sulit sekali. Berbicara integritas itu sesuatu yang simpelnya memang benar. Lakukan apa yang kita omong apa yang kita lakukan. Simpelnya seperti itu. Tapi bukan hanya soal omong dan lakukan. Ini yang paling penting. Kemurnian hati kita. Kemurnian hati kita. Kejujuran hati kita dalam diri kita, jujur terhadap diri sendiri dan jujur di hadapan Tuhan. Maka dari itu 1 Yohanes 1 ayat 9 diberikan sama Tuhan. Kalau kita ada salah, orang mungkin gak lihat, tapi Tuhan kan tahu, kita tahu. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk minta ampun. Supaya apa? Dan aku akan menyucikan engkau. Tuhan bilang, ketika engkau mengaku dosamu, maka aku adalah setia dan adil. Setia dan adilnya Tuhan itu bukan sama seperti setia dan adilnya manusia. Amin. Kalau manusia rasanya kalau bikin salah 3 kali ya gitu, 3 kali nggak akan ada ampun lagi. Bagi Tuhan enggak. Sebesar apapun, semerah apapun dosamu, Tuhan bilang ketika engkau datang dan bertobat sama Tuhan, selesai. Putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Itu Tuhan. Karena apa? Dosa yang paling berat yang sudah kita alami, yaitu ketika Dia mati di kayu salib. Dosa kita kan sudah sangat numpuk dan udah benar-benar gak layak kita. Itu saja Dia ampuni, apalagi hari-hari ini kalau saudara dan saya jatuh dalam dosa. Jangan kasih kesempatan iblis untuk mengintimidasi kita. Lu kan katanya anak Tuhan, kok kamu bikin kayak gini? Tuh lihat diomongin sama orang, langsung terintimidasi dan langsung down dan langsung gak mau ngapa-ngapain, langsung ngurung di kamar. Siapa yang disukakan? Iblis. Kalau kita begitu, ingat Tuhan membuka front yang luar biasa, tapi harus sungguh-sungguh minta ampun di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kita lihat dalam menghidupi integritas ini ada 3 hal yang kita mau belajar. Yang pertama, kita harus hidup di dalam kebenaran dan kemurnian. 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Ini loh yang membanggakan. Saudara dan saya itu benar-benar hidup karena grace, hidup karena benar-benar anugerah dari Tuhan. Jadi mari kita syukuri setiap saat, setiap waktu. Jangan pernah disia-siakan karena apa? Karena ego kita. Yang membuat kita terhalang sama Tuhan seringkali ego kita. Kita udah lupa itu benar-benar membuat kita jauh dari Dia. Tapi hari ini dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu mau, ya. Di sini Paulus juga gitu. Saya dengan kamu ini tujuannya untuk kita sama-sama yuk dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Dari Allah. Bukan dibuat-buat oleh manusia. Oleh apa? Bukan oleh hikmat duniawi. Banyak gak kira-kira orang-orang pintar di dunia ini? Banyak. Tapi kenapa Tuhan mengangkat orang yang dianggap tidak pintar oleh dunia? Karena Tuhan punya caranya sendiri dan Tuhan punya rahasianya sendiri. Yang penting bagian saudara dan saya lakukan dengan setia dan taat kebenaran, karena saudara adalah orang-orang benar. Yang hidup benar, hidup dalam kebenaran adalah lifestyle. Harus menjadi gaya hidup kita. Ya, mari kita lihat. Jadi kita harus membangun hubungan dengan siapapun, jangan dengan kepura-puraan, tapi jaga kemurnian hati kita. Tuhan mau di mana sama seperti di Amsal 10 ayat 9 juga di sana dikatakan bahwa siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Aman jalannya, ya. Yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi yang berliku-liku akan diketahui. Maksudnya diketahui gini.
eh, cepat atau lambat, sama seperti itu terang tadi, akan dimunculkan di atas suatu rumah. Seperti apapun kita akan tutup itu, kalau kita orang benar, maka itu akan muncul tetap. Karena kebenaran itu nggak bisa bersatu dengan gelap. Jadi maka kita akan hidup terus di dalam kebenaran, dan Tuhan mau kita ada hidup di dalamnya. Itu yang Tuhan mau. Jadi siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Seperti tadi saya katakan dalam firman tadi, katakan aman dan nyaman. Itu yang Tuhan mau. Kemudian kita lihat ya, ini persoalannya bukan Tuhan gak sayang loh sama kita. Jadi kita ini berjalan ya dalam jalurnya Tuhan, kejar perkenanannya, jadi favoritnya Tuhan. Roh Kudus sudah ditaruh di dalam hidup setiap kita. Amin? Ada gak yang belum ada Roh Kudus dalam hatinya di tempat ini? Saya berharap semuanya ada, sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka Dia terus akan melihat, mengontrol, memimpin, menuntun setiap kita, dan Dia akan menolong kita menjaga kekudusan itu. Maka kita harus masuk di dalam mengejar kesucian itu. Termasuk di dalamnya adalah hidup dalam integritas. Kira-kira gini, sama seperti Ratu Esther, dia menjadi favoritnya raja kan? Raja itu bisa punya favorit di dalam hatinya. Bapak kita punya favorit dalam hatinya. Kenapa Daud dikatakan dia berkenan? Ya kan? Sementara dia nggak ngomong seperti itu kepada setiap. Karena Daud menjadi favorit di hati Tuhan. Maukah setiap kita di tempat ini menjadi favorit dalam hatinya Tuhan? Bukan berarti Tuhan nggak sayang kita, Tuhan sayang semuanya. Tapi berbicara favorit, pasti itu hal yang berbeda. Kenapa? Karena engkau hidup kudus dan engkau hidup berkenan kepadaku. Itu yang Tuhan mau. Mari kita lihat yang kedua. Integritas ini diuji di dalam keadaan sulit, bukan di dalam keadaan yang senang, ya, tapi di dalam keadaan yang sulit. Daniel 6 ayat 4 sampai dengan 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapatinya sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapati suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya dan kepada Allahnya. Kenapa susah menemukan kesalahan Daniel? Karena dia hidup dalam tracknya Tuhan. Karena dia hidup dengan integritas. Jadi iblis pun gak bisa nyalahin. Orang pun gak bisa nyari kesalahannya. Nah, ini yang diharapkan Tuhan atas setiap kita. Yuk sama-sama, kita semua di tempat ini, kita belajar untuk masuk lebih lagi. Ya, saya tadinya ingin sampaikan beberapa contoh-contoh gitu ya. Seperti gini misalnya contoh, orang korupsi. Kadang-kadang orang korupsi hari ini tuh bukan karena kekurangan uang, bukan, tapi karena mentalitas yang sudah memang rusak gitu. Tapi kalau orang mencuri, kadang-kadang dia memang orang butuh. Mencuri sama korupsi sama esensinya, tetapi hanya beda gayanya, beda nilainya, beda caranya. Kadang-kadang dia nggak butuh-butuh amat, tapi dia mau korupsi aja. Kenapa? Karena sifatnya iblis itu kan membawa orang selalu apa yang dilakukan tuh kurang terus. Tapi kalau air kehidupan, engkau tidak akan haus lagi. Air kehidupan ada dalam kita. Jadi kalau value ini ada di dalam kehidupan kita, maka yuk kita terus praktekkan. Sekali lagi, orang korupsi bukan karena kekurangan, tapi mentalitasnya. Jadi mentalitas Kristuslah yang harus ada dalam diri kita. Mentalitas hidup dengan integritas yang harus ada di dalam diri kita. Ya, ini contoh satu gambaran stres. Stres itu ada levelnya. Begitu orang stresnya udah mulai levelnya merah, wah saya kebutuhan anak bayar sekolah, ini harus bayar, itu uang belum ada. Disinilah integritas diuji. Apakah kita mau tetap mengandalkan Tuhan? Kadang-kadang gini loh, manusia tuh, saya ngobrol sama teman saya, kadang-kadang teman saya berpikirnya gini, saya kadang-kadang berpikirnya gini, ini sama Tuhan juga ya, tapi bahasa kita kadang-kadang gitu. Kalau orang dunia bilang tuh EGP, katanya gitu. EGP, emang gue pikirin, katanya gitu.
Udah aja, mendingan pikirin apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan aja gitu. Jadi artinya keputusan ada di tangan kita. Memang nggak salah, kita harus memikirkan biaya anak sekolah, betul itu. Tapi sesungguhnya Tuhan mau mengajarkan kepada kita biar Tuhan yang memikirkan, bagianmu adalah taat. Amin. Itu yang Tuhan mau. Bagianmu adalah taat. Nanti Tuhan tuh sanggup kasih hikmat sama kamu, gitu kira-kira. Tapi begitu kita fokus kepada masalahnya, percayalah bahwa nggak ada jalan keluar. Kalaupun ada, sulit dan bukan seperti itu jalannya. Kadang-kadang salah jadinya, ya. Tapi ini adalah proses menjalankan hidup berintegritas. Itu yang Tuhan mau untuk kita semua. Praktek firman Tuhan. Oke, yang ketiga. Langsung yang ketiga aja. Yang ketiga, integritas menjadi kesaksian hidup. Di Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau kita mendengar ayat ini, sangat banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini yang memberikan contoh bagaimana terangnya bercahaya. Salah satu saya ambil contoh Yusuf. Semua kita tahu bagaimana hidup Yusuf. Yusuf itu diberikan satu mimpi sama Tuhan. 13 tahun baru dia bisa mengalami mimpi itu. Dan dia tetap percaya penyertaan itu. Perlakuan yang sudah dilewati banyak? Sangat banyak. Dijual, ditipu, dibohongin ya, dikhianati, difitnah, masuk penjara, wah segala macam. Dia sudah alami semua. Dijual sama saudaranya, dibuang, wah banyak sekali. Dia pengennya prosesnya selesainya 1 tahun aja deh, gitu. Cepet aja deh, gitu. Pasti pengennya begitu. Tapi kenapa 13 tahun baru itu bisa Tuhan nyatakan dalam hidup dia? Karena Tuhan punya waktunya, Tuhan punya proses. Di mata Tuhan belum waktunya. Sabar, ya. Kita semua di tempat ini, Tuhan hanya mau pesan satu hal, sabar. Proses ini harus dilewati, proses ini harus terjadi, maka engkau akan bisa melihat dan imanmu semakin kuat di dalam Tuhan. Karena integritas ini bekerja dalam hidupmu. Ada salah satu contoh, yang terakhir saya berikan contoh, itu ada Nelson Mandela. Kalau kita lihat ya, Nelson Mandela, siapa Nelson Mandela? Dia adalah pribadi yang kita semuanya tahu ya. Dia ya seorang Kristiani juga dia, seorang Kristen yang taat, Kristen Metodis dia, Kristen yang taat dan berpegang pada keyakinan terhadap nilai-nilai kebenaran. Kalau dia tidak memegang nilai kebenaran, kira-kira dia bisa nggak melewati semua proses yang harus dia hadapi? Bayangkan perjuangan melawan apartheid dia lakukan tahun 62 dan ditangkap dan dipenjara bukan 5 tahun, 27 tahun. Dan apa yang dia alami perlakuannya di penjara itu bukan hal yang menyenangkan tentunya. Hal yang sangat berat. Kenapa? Karena dia kulit hitam. Dan pada saat itu ada perbedaan rasis yang begitu kuat yang sedang dia perjuangkan. Dan semua orang yang di penjara itu kan tahu. Orang kulit putih pada masa itu ya. Orang kulit putih kan tahu apa yang dia lakukan, kenapa dia di penjara. Dan apa yang diperlakukan terhadap dia sangat-sangat tidak adil. Sampai di dalam penjara pun dia masih mengalami ketidakadilan. Tetapi tetap dia konsisten, dia memegang nilai kebenaran. Dia tidak marah, dia tidak mendendam kepada orang yang berbuat jahat terhadap dia. Tahun 90 dia dibebaskan, 94 mengakhiri apartheid itu dan dia menjadi presiden pertama kulit hitam ya. 93 dia menerima Nobel perdamaian, terus mewariskan simbol perjuangan tentang ketidakadilan dan kesetaraan. Jadi dia adalah pemimpin yang sangat bijak dan sangat rendah hati ya. Maka dari itu firman Tuhan benar-benar berlaku dalam hidupnya. Dan akhirnya pembelajaran apa yang kita bisa lihat dari Nelson Mandela? Dia punya keteguhan ya. Dia punya keteguhan, dia juga memiliki hati yang mengampuni terhadap lawan-lawannya atau musuh-musuhnya atau orang berbuat jahat kepada dia, bahkan mendoakan mereka. Dan dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa, kepedulian terhadap orang lain. Kalau bukan karena Tuhan, tidak akan mampu dia melakukan ini semua. Terus kemudian kepemimpinan yang dicintai. Itu contohnya. Kita istilahnya nggak usah jauh-jauh melihat tokoh-tokoh di Alkitab yang seperti apa. Yang di depan mata yang kita tahu, Nelson Mandela semua tahu juga ceritanya kan. Dan dia pernah hidup memperjuangkan kulit hitam
untuk kesetaraan. Tapi Tuhan tolong dia karena apa? Dia seorang Kristen yang taat. Jadi di sini integritas adalah kesaksian yang paling kuat di hadapan dunia. Orang akan lebih percaya kehidupan saudara, apa yang saudara lakukan, daripada apa yang saudara katakan. Ya, dan dunia menghargai orang-orang yang dapat dipercaya. Hidup dengan integritas akan menarik orang datang kepada Kristus. Itu yang paling penting. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang bekerja sempurna di dalam diri kita. Jadi kita lihat 3 hal yang kita belajar pada pagi hari ini. Hidup di dalam integritas. Yang pertama, hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Jaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Yang kedua, integritas itu diuji dalam keadaan sulit. Integritas diuji dalam keadaan sulit. Tapi memang satu sisi, integritas juga diuji ketika engkau dilepaskan aja. Tidak diberikan batasan, tidak dikungkung. Apa yang akan saudara lakukan di sana? Ya, itu juga bisa menjadi ujian. Tapi integritas yang paling kuat memang ketika dia mengalami masa sulit. Itu hampir secara global setiap orang mengalami hal itu, dan integritas itu diuji di sana. Yang ketiga, integritas menjadi kesaksian hidup. Bahkan akan menarik orang datang kepada Kristus. Sekalipun engkau tidak banyak ngomong, tapi orang melihat kehidupanmu yang hidup dalam integritas. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua, dan biarlah firman ini boleh menjadi rema buat setiap kita semua pada pagi hari ini. Mari kita praktekkan pikiran, perkataan, tindakan, lakukan konsisten. Tanpa perkataan, orang akan datang kepada Kristus melalui kehidupan kita. Karena saudara adalah terang Kristus itu sendiri. Amin.